Ini kita dapat paket ya, ini segede apa ini, di rodial ini. Nah ya terangkat kan seperti ini. Nah ini biasanya penyakitnya di sini nih, dulu pakai pen piston bekas dan baut 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya untuk sedulur semua pejuang rider dimanapun Anda berada. Ketemu lagi di PDRT Trijaya Channel. Nah untuk kali ini kita dapat paket ya, ini segede apa ini, di rodial ini. Nah, dari sedulur Gunung Kidul, ini paket mesin FU dari sedulur Gunung Kidul. Nah di sini kita bukan bermaksud untuk pamer. Nah di sini kita bermaksud dan bertujuan baik ya, biar sama-sama tahu kondisi mesinnya nanti seperti apa. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Nah sekalian menjawab pertanyaan kemarin yang ada di dalam kolom komentar, gimana cara buka crankcase FU. Nah, ya nanti kita tunjukkan ya bagaimana cara membuka crankcase FU dengan alat sekadarnya ya. Nah, jadi jangan di skip ya kalau nonton biar tidak gagal paham. Jangan lupa dukung terus channel PDRT Trijaya dengan tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa aktifin notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Nah untuk paket ini ada dua bagian ya, ini ada dua kardus, yang kecil sama yang besar. Nah kita buka dulu yang kecil, isinya apa ini ya kok merobek. Wish, bisa dilihat ya, ternyata sudah bongkaran, sudah dibongkar sama yang punya. Ini headnya, bagus ini. Ya kosong, lihat ya, dua. Ini ada cangkang, as, ek. Nah ini ternyata udah dibongkar ya. Ini untuk kardus yang kedua, yang besar nih. Isinya apa? Iya. Isinya what? Karena sudah dibongkar dari sananya. Ini bloknya masih standar. Nah untuk rencana nanti ini dari ownernya minta 155 pakai piston film ya, yang budgetnya murah meriah. Ini langsung kita bongkar saja. Cendela kita.
Ini sudah kita taruh ya biar lebih mudah di engine stand, biar mudah untuk membongkarnya. Nanti kita bisa lihat sama-sama dalemannya seperti apa. Nah terus untuk prosesnya pokoknya ditunggu ya, seperti apa prosesnya, jangan di skip biar tidak gagal paham. Untuk kondisinya ini sepertinya sangat bagus ya, masih bagus meskipun ini ya kotor-kotor sekali nih, tapi masih standar semua nih. Langsung aja kita buka, langsung dadel-dadel. Nah jadi untuk yang bertanya cara buka crankcase-nya seperti apa, dipastikan dulu ya ini sudah tercopot semua ya, sudah dilepas semua. Nah, ini udah nggak ada lagi apa-apa. Untuk sebelah kirinya juga harus sudah dilepas semua. Nah, untuk mempermudah bos-bosan di kiri ini juga dilepas. Nah selanjutnya lepas semua baut ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, ini ketinggalan ya repot, dilepas semua bautnya. Ini saatnya untuk buka crankcase-nya. Nah, kalau kita pakai alatnya sederhana sekali ya, teleker kita ya. Nah, kita biasa pakai ini pin piston Satria F yang bekas ya, sudah tidak terpakai, dan baut 14 plus murnya ini ya. Nah kita modif seperti ini, kita potong belah separuh ya, ini juga kita belah. Nah nanti ini sistemnya seperti ini. Ini taruh bawah, dipaskan dulu. Jadi sistemnya seperti ini. Nah nanti kita kencangkan murnya, jadi otomatis untuk alternya atau crankcase-nya nanti terangkat sendiri. Tapi sebelumnya ya jangan lupa ini diketok dulu sama palu untuk bagian askir ya. Mulai ya, pastikan bautnya sudah terlepas semua ya. Nah lihat, nah ya terangkat kan. Lihat ini dong. Oke. Nah, udah dilihat ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini biasanya penyakitnya di sini nih. Nah, untuk bosnya itu berkarat. Ini udah mekar semua. Lanjut pelan-pelan ya. Kalau berat jangan diterusin. Kalau berat bagian gearnya diketok dulu pakai palu. Terus
Kita lihat ya, untuk bosnya sudah keluar semua, baru kita angkat. Aduh, kacir. Nah ini bagian yang paling susah itu ini ya, ini ya nggak tahu kenapa, pasti karaten itu ya kalau nggak pernah dibongkar. Nah jadi cukup pakai ini saja udah bisa. Kalau ada pun cara lain boleh, silahkan, yang penting bisa kebuka. Kalau jangan dicongkel-congkel ya, untuk counter ini tidak boleh dicongkel, nanti kalau congkel pasti ada kebocoran nanti. Kalau dilem lagi nggak bisa rapat kalau congkel-congkelan, nanti olinya bocor. Jadi cukup pakai pen piston bekas dan baut 14. Nah selanjutnya untuk gimana cara buka, apa krukasnya mudah sekali, tinggal diketok aja ya, kayak gini mas, diketok celahnya, ada celahnya, tinggal ketok saja. Ini bagian bearingnya ya. Aman, nggak masalah. Nah ini mesin udah kita bongkar ya. Untuk prosesnya selanjutnya tunggu aja, ini kita proses dulu ya, kita lempar ke bengkel bubut, jadi nggak bisa langsung proses. Nah sekarang kita menjawab pertanyaan ya yang sudah masuk di komentar video kita sebelumnya. Nah ada dari Dagelan nih, Mas tutorial atasi kompresi bocor. Mau yang dimaksud ini kompresi bocor di FU155. Untuk mengatasi kompresi cukup dilihat ya dari headnya, apakah packingnya bocor. Kalau bocor ya bisa ganti packing, dilem baru lagi seperti itu. Jadi klepnya bisa disikir ulang. Selanjutnya dari Mediterania, cara mengatasi simsiman FU sering ambles gimana Om? Nah untuk simsiman FU kok bisa ambles tuh bagaimana? Jadi kalau kita itu jarang ya, mungkin untuk mengatasinya pakai simsiman yang lebih bagus, misal yang pakai ori atau pakai merek yang bagus lah. Jangan sekali-kali bikin sendiri ya simsiman ya, dipastikan tidak kuat, soalnya bahannya pasti berbeda. Nah, mungkin ini sering ambles. Untuk simnya bikin sendiri nih, dari apa itu dipotong itu. Selanjutnya ini udah dijawab ya, untuk bedanya standar FU porting sama wungkul ya, perbedaannya apa, ini sudah dijawab sama teman-teman, sama sedulur semua ya. Terima kasih untuk sedulur semua ya, pejuang rider dimanapun Anda berada, sudah membantu menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semua. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, cara singkat kita menjawab untuk perbedaannya FU standar porting dan 147, berbedanya ada di regulasinya, dan cc-nya pasti juga berbeda. Selanjutnya dari Shinra Tensei, cara mengatasi FU di selah bandil bos. Nah ini untuk video-video kemarin sudah kita jelaskan ya. Ini piston CBR oversize 125 nokon standar geser gigi timing. Ini mungkin terlalu padat ini kompresinya, dan oktan bahan bakarnya tidak mumpuni, mungkin pakai premium biasa ya, jadi lebih awal terjadi ledakan karena premium mudah terbakar. Untuk mengatasinya bisa diremap lagi CDI nya ya, diatur ulang untuk kurva pengapiannya. Selanjutnya dari Khalif Al-Faizin, Bang buat tutorial pengapian pakai CDI Shogun Kebo. Nah, untuk tutorialnya kebetulan kita nggak ada ya, kita nggak ada mesin yang pakai CDI Shogun Kebo ya, mungkin next time bisa kita
bikinkan ya tutorialnya bagaimana efeknya. Nah, menurut kita itu kurang bagus kalau pakai jadi Shopee. Nah, nanti kelemahannya di apa? Nah, untuk next time kita bikinkan kontennya. Dari Anang Khairuddin PC MC-nya F Wungkul berapa Mas? Oh, ini untuk PC kita pakai di 65, MC-nya 142. Untuk F Wungkul kita ya yang kemarin itu dipanasin. Selanjutnya Modar Haji Bang Lur mohon bertanya apa bisa diregulasi 155 rubah X tengah. Salam dari sedulur Lombok ya. Nah, jadi untuk sedulur Lombok ya, salam kembali ya, salam orit sedulur rasa dawan dalan. Untuk regulasi untuk di Jawa sendiri ya, Jawa Tengah. Nah, untuk X tengah tidak boleh, harus X samping ya, regulasinya seperti itu. Untuk di daerah lain mungkin kita nggak tahu regulasinya seperti apa. Dari Sopian Pian, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, selamat malam. Aku mau nanya, mudahan dijawab Mas, kalau piston 66 klep standar nokennya in buat harian itu pengaruh nggak ya? Ya pasti pengaruh, akselerasinya lebih mantap, tapi untuk power atasnya kayak menurun ya, loyo ya. Nah, ini selanjutnya dari Nakuba, Bang mau nanya kalau porting piston 66 enaknya pakai klep ukuran berapa? Nah, coba kita hitung sama-sama ya. Ini menurut rumus standarnya ya, untuk 4 klep 5 island. Nah, untuk porting 66 ya kita coba hitung. Nah, caranya seperti ini ya. 66 kita bagi 2 dulu. 66 bagi 2. Nah, hasilnya 33. Nah, untuk mencari klep ya ini ya, pistonnya dulu dibagi 2, 66 33. Nah, 33 ini dibagi 1,414. Nah, untuk hasilnya 23,3. Ini untuk klep in ya, bisa dibulatkan menjadi 24. Nah, ini dibulatkan menjadi 24. Itu untuk in. Terus untuk X nya nah sekarang berarti 80%-nya dari 24. 80%-nya, 85%-nya ya, ini ada di 20,4, bisa dibulatkan menjadi 21. Jadi untuk pakai piston 66, nah ini ya yang tanya untuk klepnya berapa, itu bisa pakai 24 21, tapi kembali masing-masing sesuai selera. Dari Tamiya Malam, Mas mau nanya kalau baut tusuk sate FU kurang panjang 4 mili pakai punya apa ya, langkah 74. Maaf kita belum bisa jawab ya untuk ini ya, karena kita tidak pernah main langkah-langkahan, kita hanya standar-standar aja. Mungkin kurang pengalaman kalau kita harus pakai tusuk sate apa, takutnya keliru, jadi kita untuk ini tidak bisa menjawab. Nah, untuk sedulur semua ya yang mau bertanya silahkan ya, jangan lupa komen. Nah, nanti next time kita akan balas satu persatu lagi ya untuk komenannya. Jadi kita ucapkan juga untuk sedulur yang sudah membantu menjawab. Nah, jadi kita di sini belajar bersama, sharing bersama. Nah, untuk sedulur semua tetap semangat, salam heret seduluran sak dawane dalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, it's DJ.